Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kita selalu dalam kondisi fit. Kemudian semoga kita selalu ada dalam kondisi yang selalu sehat di tengah kondisi yang tidak menentu di masa COVID-19 ini. Ya, anak-anak, untuk materi hari ini, materi hari ketiga, kita akan membahas mengenai organisasi-organisasi yang didirikan atau yang berdiri ketika masa Jepang ada di Indonesia, begitu ya. Nah, anak-anak, silakan untuk dipersiapkan buku tulis dan alat tulisnya. Sehingga nanti apapun yang ada di dalam video ini atau yang dirasa cukup penting sebagai pengingat, silakan untuk ditulis di buku tulis. Ya, anak-anakku yang soleh dan soleha, minggu kemarin kita membahas mengenai kedatangan Jepang ke Indonesia, kemudian apa namanya dampak kehidupan atau pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai organisasi-organisasinya. Yuk, mari Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai pembelajaran hari ini. Oke, kita langsung ke materi mengenai organisasi-organisasi Jepang di Indonesia ya. Oke. Nah, anak-anak, organisasi pergerakan masa pendudukan Jepang di Indonesia terbagi kepada tiga, begitu ya. Nah, ada satu perkembangan yang berbeda apabila kita memahami perkembangan organisasi pergerakan masyarakatan pada zaman Jepang dan Belanda begitu. Pada masa kolonial Belanda, umumnya organisasi pergerakan yang muncul dan berkembang diprakarsai oleh para pejuang rakyat Indonesia untuk merdeka. Tetapi pada zaman Jepang, banyak organisasi atau perkumpulan yang berdiri diprakarsai oleh Jepang. Begitu. Jadi Jepangnya yang membuat organisasi-organisasi di Indonesia. Begitu. Kalau zaman Belanda, apa namanya masyarakat atau rakyat Indonesia yang membuat organisasinya. Nah, karena diprakarsai oleh Jepang, tentu hal tersebut adalah untuk kepentingan Jepang pada waktu itu. Sementara para tokoh Indonesia mencoba memanfaatkan organisasi-organisasi yang dibentuk Jepang untuk kepentingan perjuangan. Nah, nanti kita akan membahas beberapa organisasi. Nah, organisasi yang berdiri pada zaman pendudukan Jepang terbagi kepada tiga, begitu ya. Yang pertama adalah organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, organisasi semi militer. Dan yang ketiga, organisasi militer. Nah, di dalam organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan terbagi kepada lima organisasi, yaitu Gerakan 3A, kemudian yang kedua adalah Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Nah, yang ketiga adalah Majelis Islam Ala Indonesia atau MIAI. Kemudian ada Majelis Syuro Muslimin atau Masyumi. Kemudian ada Jawa Hokokai. Nah, ini adalah kelima organisasi yang berdiri atau didirikan kembali pada masa pendudukan Jepang yang bersifat sosial kemasyarakatan. Adapun di dalam organisasi semi militer terbagi kepada beberapa organisasi, yaitu ada Seinen dan ada Keibo dan kemudian ada Barisan Pelopor, ada Hizbullah juga. Kemudian di organisasi militer itu terbagi kepada dua organisasi, yaitu Heiho dan Peta. Nah, anak-anak, kita akan membahas mengenai ketiga organisasi ini. Silakan untuk dipasang perhatiannya, kemudian apa yang ditulis silakan untuk dicatat di bukunya ya. Oke, kita masuk dulu ke organisasi pertama, yaitu Gerakan 3A. Apa sih itu Gerakan 3A? Kita lihat ya. Oke. Nah, Gerakan 3A ini adalah dimaksudkan untuk meraih simpati rakyat Indonesia bahwa Jepang datang untuk membebaskan Indonesia. Kita lihat ke organisasi ini, yaitu untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang membentuk sebuah perkumpulan yang dinamakan Gerakan 3A. Perkumpulan ini dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942.
Nah, sesuai dengan namanya, perkumpulan ini memiliki tiga semboyan ya, semboyan 3A, yaitu untuk mendoktrin rakyat Indonesia, yaitu yang pertama Nippon Cahaya Asia, yang keduanya Nippon Pelindung Asia, dan yang ketiganya Nippon Pemimpin Asia, atau Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, atau Jepang Pemimpin Asia. Seperti dilihat di gambar di samping ini, yaitu pamflet mengenai doktrin-doktrin dari 3A. Nah, eh, sebagai pimpinan gerakan 3A bagian propaganda Jepang gitu. Nah, menunjuk bekas tokoh Parindra Jawa Barat yaitu Mr. Samsudin. Nah, ya, ketuanya adalah Mr. Samsudin sebagai ketua dengan dibantu beberapa tokoh lain seperti Sultan Pamuncak dan Muhammad Soleh. Jadi, pemimpin-pemimpinnya di gerakan 3A adalah memanfaatkan tokoh-tokoh nasional seperti tadi Mr. Samsudin. Nah, Jepang berusaha agar perkumpulan ini menjadi wadah propaganda yang efektif. Oleh karena itu, di berbagai daerah dibentuk komite-komite, gitu ya. Komite-komite. Sejak bulan Mei 1942, perhimpunan itu mulai diperkenalkan kepada masyarakat melalui media massa. Di dalam gerakan 3A juga dibentuk subseksi Islam yang disebut Persiapan Persatuan Umat Islam. Subseksi atau subbidang ini dipimpin oleh Abi Kusno Cokro Suyoso. Kalau tadi gerakan 3A-nya sendiri dipimpin oleh Mr. Samsudin gitu. Nah, Jepang itu berusaha agar perkumpulan ini menjadi wadah propaganda yang efektif gitu ya. Apa namanya? eh, untuk mendoktrin rakyat Indonesia bahwa Jepang adalah bla 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 pelindung Asia, pemimpin, kemudian cahaya Asia dan sebagainya. Ternyata sekalipun dengan berbagai upaya begitu ya, gerakan 3A ini kurang mendapat simpati dari rakyat. Gerakan 3A hanya berumur beberapa bulan saja. Jepang menilai perhimpunan itu tidak efektif. Bulan Desember 1942, gerakan 3A dinyatakan gagal. Begitu. Jadi dibentuknya pada bulan Maret 1942, 29 Maret 1942, kemudian dibubarkan Desember 1942. Adapun tujuan gerakan 3A adalah menghimpun bangsa Indonesia untuk mengabdi kepada kepentingan Jepang, yaitu kepentingan perang di Asia Pasifik melawan sekutu. Kemudian B, mempropagandakan kemenangan Jepang di Asia, gitu ya. Kemudian C, menanamkan anti Barat, terutama Belanda, Inggris, dan USA atau Amerika. Nah, itulah organisasi pertama yaitu gerakan 3A. Kita masuk ke organisasi kedua namanya PUTERA atau Pusat Tenaga Rakyat. Oke, kita lanjut ya. Nah, gerakan 3A yang barusan dinilai gagal oleh Jepang. Kemudian Jepang berusaha mengajak tokoh pergerakan nasional untuk meningkatkan kerjasama. Nah, Jepang kemudian mendirikan organisasi pemuda Asia Raya di bawah pimpinan Sukarjo Wiryopranoto. Organisasi itu juga tidak mendapatkan sambutan rakyat. Jepang kemudian membubarkan organisasi itu. Nah, dukungan rakyat terhadap Jepang memang tidak seperti awal kedatangannya. Hal ini kan terjadi karena sikap dan tindakan Jepang yang berubah. Kan awal-awalnya seperti dianggap pengusir Belanda, tapi kok lama-lama sama aja kayak Belanda begitu ya untuk mengambil sumber daya dan sebagainya. Seperti telah disinggung bahwa Jepang mulai melarang pengibaran bendera merah putih, kemudian mendendangkan atau apa namanya eh, lagu Indonesia Raya pun tidak boleh dikumandangkan dan diganti dengan lagu Kimi Gayo-nya Jepang. Kemudian membiasakan mengganti kata-kata banzai yang awal-awal kan orang Indonesia ketika Jepang datang itu banzai, banzai selamat datang dengan diganti dengan bakero yaitu yang artinya bodoh. Nah, maka masyarakat mulai tidak simpati terhadap Jepang. Saudara tua tidak seperti yang mereka janjikan gitu. Nah, apa namanya? Tetapi Jepang butuh orang Indonesia untuk membantu melawan musuhnya kan. Maka oleh karena itu Jepang harus segera memulihkan keadaan. Nah, Jepang harus dapat bekerja sama dengan tokoh-tokoh nasionalis terkemuka antara lain Soekarno, kemudian Pak
Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur, atau kita sebut dengan empat serangkai begitu. Maka bulan Desember 1942 atau di tanggal 1 Maret 1943, Putra datang untuk menggantikan gerakan 3A dipimpinnya oleh empat serangkai ini. Tujuannya adalah meningkatkan semangat bangsa Indonesia dalam membantu pemerintah Jepang dalam perang melawan sekutu, begitu ya. Oke, ketuanya adalah Pak Soekarno. Tujuannya adalah meningkatkan semangat dia dan untuk membangun dan menghidupkan kembali segala sesuatu yang telah dihancurkan oleh Jepang, gitu. Oke, kemudian Putra berkembang dan bertambah kuat karena memang banyak sekali tokoh nasional yang diambil yang mempengaruhi rakyat, sekalipun memang di tingkat daerah tidak berkembang baik. Namun Putra telah berhasil mempersiapkan rakyat secara mental bagi kemerdekaan Indonesia. Jadi keempat serangkai ini pada akhirnya itu tidak mempersiapkan kemerdekaan, begitu ya, memanfaatkan organisasi buatan Jepang, gitu ya. Tetapi sikap dan tindakan para pemimpin nasionalis ini tercium oleh penguasa Jepang. Maka pada tahun 1944, 1 tahun setelah itu, Putra dinyatakan bubar oleh Jepang. Melalui badan propaganda Jepang ini, bahasa Indonesia mulai tersebar di kalangan masyarakat Indonesia sekaligus membuat nasionalisme Indonesia semakin kuat. Nah, itulah awal mula bahasa Indonesia tersebar di seluruh Indonesia. Oke, kita barusan adalah Putra ya. Kita masuk ke organisasi yang ketiga, yaitu Majelis Islam A'la Indonesia atau disingkatnya MIAI. Kita lihat. Oke. Nah, berbeda dengan pemerintahan Hindia Belanda yang cenderung anti terhadap umat Islam, Jepang lebih ingin bersahabat dengan umat Islam di Indonesia karena tahu Islam adalah mayoritas di Indonesia, dan untuk menarik perhatian warga Indonesia, rakyat Indonesia. Maka Jepang sangat memerlukan kekuatan umat Islam untuk membantu melawan sekutu. Oleh karena itu, sebuah organisasi Islam MIAI, ya, MIAI Majelis Islam A'la Indonesia, yang cukup berpengaruh pada masa pada masa kolonial Belanda, mulai dihidupkan kembali oleh Jepang, gitu ya. Mulai dihidupkan kembali oleh Jepang pada tanggal 4 September 1942. Diizinkan untuk aktif kembali. Maka dengan demikian MIAI diharapkan segera dapat digerakkan sehingga umat Islam di Indonesia dapat dimobilisasi untuk keperluan perang. Jadi intinya tetap Jepang itu mempunyai rencana bahwa ingin perang itu melawan sekutu dan memanfaatkan kondisi Indonesia gitu. Nah, maka ketika diaktifkannya kembali MIAI, maka MIAI menjadi organisasi pergerakan yang cukup penting di zaman pendudukan Jepang, begitu. Tempatnya untuk bersilaturahmi dan wadah tempat berdialog dan bermusyawarah umat, begitu. Kemudian, adapun tugas dan tujuan MIAI waktu itu adalah Jepang menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia. Kemudian dua, mengharmoniskan Islam dengan tuntutan perkembangan zaman. Kemudian ikut membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Untuk merealisasikan tujuan dan melaksanakan tugas itu, MIAI membuat program yang lebih menitik beratkan pada program-program yang bersifat sosio-religius. Secara khusus, program itu akan diwujudkan melalui rencana sebagai berikut. Pembangunan Masjid Agung di Jakarta, mendirikan universitas, dan membentuk Baitul Mal, gitu ya. Nah, dari ketiga program itu yang mendapatkan lampu hijau dari Jepang tentunya hanya program yang ketiga atau membentuk Baitul Mal, yaitu agar pendanaan, gitu ya, nantinya disalurkan kepada Jepang untuk perang. Sedangkan mendirikan universitas dan Masjid Agung itu tidak dikasih lampu hijau, begitu. Nah, apa namanya? Tetapi program Baitul Mal itu berhasil
kemudian memperluas jangkauan perkembangan MIAI. Dana yang terkumpul dari program tersebut semata-mata untuk mengembangkan organisasi dan perjuangan di jalan Allah, bukan untuk membantu Jepang pada akhirnya. Nah, arah perkembangan MIAI ini mulai dipahami oleh Jepang sebagai organisasi yang tidak memberi kontribusi terhadap Jepang. Nah, hal tersebut tidak sesuai dengan harapan Jepang sehingga pada November 1943 MIAI dibubarkan begitu ya. Oke, kita lanjut ke organisasi yang keempat. Nah, anak-anak, yang keempat, organisasi bersifat sosial kemasyarakatan ini adalah Majelis Syuro Muslimin atau Masyumi. Yuk kita bahas mengenai organisasi Masyumi. Oke. Nah, Masyumi ini begitu ya. Setelah MIAI dibubarkan tahun 1943, sebagai penggantinya Jepang membentuk Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Harapan dari pembentukan majelis ini adalah agar Jepang dapat mengumpulkan dana dan dapat menggerakkan umat Islam untuk menopang kegiatan Perang Asia Timur Raya. Ketua Masyumi ini adalah Hashim Ash'ari dan wakil ketuanya dijabat oleh Mas Mansur dan Wahid Hashim. Orang yang diangkat menjadi penasihat dalam organisasi ini adalah Ki Bagus Hadikusumo dan Abdul Wahab. Nah, Masyumi sebagai induk organisasi Islam, anggotanya sebagian besar dari para ulama. Dengan kata lain, para ulama dilibatkan dalam kegiatan pergerakan politik. Masyumi cepat berkembang, di setiap keresidenan ada cabang Masyumi. Oleh karena itu, Masyumi berhasil meningkatkan hasil bumi dan pengumpulan dana. Dalam perkembangannya, tampil tokoh-tokoh muda di dalam Masyumi, seperti Muhammad Dasir, Harsono Cokroaminoto, dan Prawoto Mangun Sasmito. Nah, Masyumi berkembang menjadi wadah untuk bertukar pikiran antara tokoh-tokoh Islam dan sekaligus menjadi tempat penampungan keluh kesah rakyat. Akan tetapi sikap tegas berani dan kalangan tokoh-tokoh Islam itu akhirnya dihargai oleh Jepang. Sebagai contoh pada satu pertemuan di Bandung, ketika pembesar Jepang memasuki ruangan, kemudian diadakan acara Seikere. Itu sikap menghormati Tenno Heika dengan membungkukkan badan sampai 90 derajat ke arah Tokyo. Ternyata ada tokoh yang tidak mau melakukan seikere, yaitu Abdul Karim Amrullah, ayah Hamka. Akibatnya muncul ketegangan dalam acara itu. Menurut beliau bahwa sikap seikere bertentangan dengan Islam sebab sikapnya seperti orang Islam ruku dalam sholat. Menurut orang Islam ruku hanya semata-mata kepada Allah dan menghadap ke kiblat. Dari alasan itu akhirnya orang-orang Islam diberi kebebasan untuk tidak melakukan seikere. Nah, itulah Masyumi ya. Kemudian yang kelima adalah Jawa Hokokai. Nah, ini ya. Tahun 1944, situasi Perang Asia Timur Raya mulai berbalik. Tentara sekutu dapat mengalahkan tentara Jepang di beberapa tempat. Hal ini menyebabkan pendudukan Jepang di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Panglima Tentara ke-16, Jenderal Kumakichi Harada membentuk organisasi baru yang diberi nama Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Untuk menghadapi situasi perang tersebut, Jepang membutuhkan persatuan dan semangat segenap rakyat, baik lahir maupun batin. Rakyat diharapkan memberikan beberapa hal, termasuk dharma baktinya terhadap pemerintah demi kemenangan perang. Kebaktian yang dimaksud memuat 3 hal. Nah, eh, ada mengorbankan diri, kemudian mempertebal persaudaraan dan melaksanakan suatu tindakan dengan bukti. Adapun program-program kegiatan Jawa Hokokai sebagai berikut: melaksanakan segala tindakan dengan nyata dan ikhlas demi pemerintahan Jepang, memimpin rakyat untuk mengembangkan tenaganya berdasarkan semangat persaudaraan. Ketiga, memperkokoh pembelaan tanah air. Jawa Hokokai ini adalah organisasi pusat yang anggotanya terdiri atas bermacam-macam, gitu ya. Kemudian organisasi Jawa Hokokai tidak berkembang di luar Jawa, sehingga golongan nasionalis di luar Jawa kurang mendapatkan wadah. Penguasa di luar Jawa seperti di Sumatera berpendapat bahwa di Sumatera terdapat banyak suku, bahasa, dan adat istiadat, sehingga sulit dibentuk organisasi yang besar dan memusat. Kalau ada hanya lokal di daerah-daerah saja. Dengan demikian, organisasi Jawa Hokokai ini juga dapat berkembang sesuai yang diinginkan Jepang, yaitu demi kepentingan Jepang itu ya. Oke, anak-anak, untuk hari ini
Saya cukupkan sekian. Kita membahas mengenai organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan, yaitu 5 ya. Gerakan 3A, kemudian Putra, Pusat Tenaga Rakyat, Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI), kemudian Majelis Syuro Muslimin atau Masyumi, kemudian Jawa Hokai. Untuk organisasi semi militer dan militer, insya Allah nanti kita akan bahas di minggu depan, begitu ya anak-anak. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.